Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang dimuliakan al-muhtaram akhuna Ustazuna Kiai Haji Ubaidillah Ansari dan Ustazatuna Ustazah Hana Harun serta keluarga besar Yayasan Al-Hikmah Al-Aliyah, para dewan guru sekalian, dan terutama hadirin hadirat muslimin muslimat peserta daurah kitab Ta'ammulat fi Siyami Ramadan. Baina asy-syari'ah wal haqiqah, yaitu renungan tentang puasa bulan Ramadan antara syariat dan hakikat, atau fi syar'iyati siyami Ramadan wa rumziyati, renungan puasa antara hukum dan simboliknya. Dan insyaallah daurah ini selesai sampai petang nanti. Sebetulnya kalau seperti daurah yang biasa kita baca, yang mungkin perlu 2 hari ya, tapi mungkin kita tasaffuh saja ya, kita tidak baca, kita terangkan poin demi poin ya, agar sore ini selesai insyaallah. Kitab ini sebagaimana dalam muqaddimah terbagi 2 bagian ya. Muqassamatun ila qismain. Bagian yang pertama yaitu tentang puasa Ramadan ditinjau dari sudut pandang syariah, tentang kewajiban puasa menurut syariah dan amal zahir. Dan bagian kedua menjelaskan simbol menurut orang sufi tentang hakikat dan rahasia puasa. Karena di dalam tasawuf itu mereka memandang bahwa amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah sebetulnya simbol-simbol ya, sebuah gerakan-gerakan simbolik-simbolik yang mencerminkan hakikatnya di dalam jiwa. Mereka menyebut bagian yang zahir itu adalah ibadah, dan bagian batinnya adalah ubudiyah, ibadah
adalah ungkapan dari sifat kehambaan, yaitu ubudiyah di dalam batinnya. Maka mereka menganggap tidak sempurna jika ibadah itu digerakkan oleh tasawur wal ilm, ya, pikiran dan ilmu pengetahuan. Ibadah mesti merupakan ungkapan batin. Nah, maka mereka memandang gerakan-gerakan ibadah adalah simbol-simbol yang perlu diterangkan kondisi keadaan batinnya, yang mereka sering menyebut asrornya, ya, rahasianya atau hakikatnya atau ya, apalah ya, istilah yang mereka buat. Maka buku ini sebagaimana judulnya, fi syar'iyatis shaum wa rumziyat, puasa secara syariat dan bagaimana simbolik puasa itu menurut mereka. Kita langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu syar'iyatus siyam wa fadailuh, ya. Disyariatkannya puasa dan beberapa keutamaannya. Dalam muqaddimah bagian yang pertama ini, di situ Al-Fakir menulis bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam yang agung dan bagian penting dalam agama ini. Dalilnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Dan keutamaan puasa ini sangat dikenal ya, secara umum oleh semua orang Islam. Dan ibadah puasa ini tentunya mengandung sejumlah syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, adab-adabnya, dan yang membatalkan, ya, dan juga yang diharamkannya dan dimakruhkannya ketika puasa. Sebagaimana yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Mungkin penjelasan tentang puasa sebagai amal syar'i ini sangat sedikit. Sekilas saja kita sebutkan, kita akan banyak fokus di dalam sisi hakikatnya, ya, sisi simboliknya. Yang pertama tentang ta'rifus siyam, ya. Kita langsung ke ta'rif, ya, definisi puasa. Puasa secara bahasa maknanya imsak, dan al-imsak atau al-kaf, menahan dan menghentikan. Menahan dari apa dan menghentikan dari apa itu telah didefinisikan puasa secara syariat, secara istilah agama. Ya. Memang as-saum maknanya adalah imsak dan kaf, ya, makna bahasanya. Itu digunakan dalam Al-Quran surah Maryam itu, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimul yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar berpuasa, ya,
Aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara. Nah, di sini as-saum di sini maksudnya imsak anil kalam, menahan dari tidak bicara, dari bicara. Adapun secara syarak, puasa adalah imsak anil akli wasyurbi wal jima', ya, menahan makan, minum dan jima. Mulai tulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai terbit fajar dan terbenam matahari, disertai dengan niat tentunya, seperti yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Karena puasa adalah amal dan niat adalah secara syarak sesuatu yang menjadi sahnya sebuah amal itu. Nabi pun bersabda, la siyama liman lam yubayyitin niyata minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang malamnya tiada berniat. Ya. Waktu niat Ramadan tentunya mulai dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Adapun puasa sunnah boleh sehingga sebelum matahari tergelincir. Kenapa tergelincir ya? Jatuh, tergelincir. Ada bahasa yang lain, matahari yang saya sering berpikir tergelincir, kenapa jadi tergelincir? Nah, kalau puasa sunnah sampai matahari tergelincir ya. Kemudian masru'iyatis siyam, disyariatkannya puasa. Ya. Puasa memang ibadah yang disyariatkan, ya, diatur ya, sedemikian rupa oleh agama, oleh Islam. Dan diwajibkan puasa itu pada tahun kedua hijrah. Dan ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan tentang wajibnya puasa kepada orang Islam. Sebagaimana juga dijelaskan umat-umat terdahulu juga wajib. Kemudian wasyuri'at ahkamuhu wa mawaqituhu bil ahaditsin nabawiyah. Adapun waktu-waktunya, hukum-hukumnya dijelaskan di dalam hadis. Karena kita tahu bahwa hadis adalah mufassirun lil Quran wa syarihun lahu. Ya, hadis adalah penjelasan, penafsiran terhadap Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran agar kamu jelaskan kepada orang apa yang telah diturunkan untuk mereka, kepada mereka, agar mereka berpikir. Hukumnya puasa fardu ain ya. Tidak ada siapapun yang dapat terhindar dari kewajiban ini. Dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ya, wal aslu fi masru'iyatihi huwa al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Dalil disyariatkannya Al-Quran, Sunnah. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar fa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa. Qadha sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat membelanjakannya jika tidak mereka berpuasa, membayar fidyah, memberi makanan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalil lainnya surah Al-Baqarah itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Adapun ila akhirih, adapun sunnah, ya, sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang ma'ruf, ya, kita hafal, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wal hajj wa saumi Ramadan. Masuk ke dalam rukun Islam. Kemudian dalil ijma'nya, wa qad ajma'al muslimuna ala wujubi siyami syahri Ramadan. Faman angkara wujubahu faqad kafar. Ulama bersepakat puasa wajib, yang mengingkari hukum wajibnya kafir. Maka wajib bertobat dan wajib mengakui hukumnya puasa itu wajib. Kalau tidak, maka halal darahnya, hukumnya kafir dan murtad. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, tidak boleh disolatkan, dan tidak boleh dikirimin doa. Namun tetap dikubur, ya, agar tidak mengganggu. Kemudian nah, hukum murtad ini yang sekarang, ya, pada zaman sekarang ini, ya, banyak diingkari hukuman murtad, ya, karena menimbang pri kemanusiaan, ya. Atau mereka punya alasan, ya, ada kebebasan dalam beragama, ya. Sebetulnya bukan kebebasan makna, ya, tetapi kegilaan, ya. Kegilaan. Bukan antara kebenaran dan kejahatan itu kan bukan sesuatu yang perlu dipaksakan. Ya. Kalau sekarang kita di siang hari, apakah perlu memaksakan kepada orang lain untuk mengatakan ini siang? Ya, kan tidak perlu. Ya, ini misalnya kita siang-siang ini kita berkata bahwa saudara-saudara, Anda harus mengikuti pendapat saya bahwa sekarang adalah siang. Lalu antum menjawab, tidak boleh memaksa, Pak. Ya. Kalau menurut saya ini malam, tidak boleh memaksa. Kira-kira ini, ya, pendapat ini kebebasan berpikir apa kegilaan berpikir kira-kira? Ya. Ya, namun mungkin orang memandang cara mengajak, cara menyeru itu mungkin mestinya lebih sopan, lebih lembut begitu. Ya. Tidak memaksa. Justru, ya, agama ini dengan hukuman-hukumannya menunjukkan bahwa tidak ada yang boleh menyakiti atau melukai makhluk ini kecuali
hak gitu. Apabila agama ini sudah menjadi jiwa kehidupan ini, maka ya, baru hukuman-hukuman hudud itu dapat dilaksanakan. Ya. Kita ini tidak boleh menyakiti makhluk sedikit pun ya, kecuali hak. Karena manusia ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang boleh menghilangkan, menyakiti, membunuh ya, dengan hak. Maka tidak ada sebetulnya kebebasan beragama. Akal sehat membiarkan orang memilih agama itu sebetulnya tidak ada, karena justru kita berkewajiban menyadarkan orang siapapun di antara kita yang terhalang melihat matahari, terhalang melihat kebenaran. Taib, rukun puasa ada 2. Awalan an-niyatu wa hiya qasdus siyam. Ya, kita perlu paham bahwa niat itu adalah al-qasdu kalau secara fikih. Nanti dalam tasawufnya diubah menjadi as-sidqu. Qasdu itu kan sama hurufnya dengan sidq. Qa, sod, dal. Nah, cuman dipindah aja sod, dal, qaf. Gitu. Biasanya dalam makna bahasa, kalau kalimat yang huruf-hurufnya sama, hanya perbedaannya adalah penempatan satuan hurufnya itu mempunyai akar makna yang sama, seperti hamada muji, madaha juga muji. Nah, maka ketika di dalam fikih ibadah itu baru sah kalau ada niat qasdu. Niat ini kan mesti kepada Allah. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Penjabarannya niat amal itu adalah dengan niat, maka barang siapa yang niat hijrah, dalam konteks itu langsung Nabi ya praktekkan. Dan siapa yang niat hijrah di zaman itu untuk Allah dan Rasulnya, maka sampai ke sana. Kalau tidak. Dan niat tempatnya di hati. Ya, tidak cukup dengan lidah. Ya. Karena talafuz itu bukan syaratnya. Dalam fikih kita Syafi'i, talafuz adalah sunnah. Tapi niat tetap di hati. Meskipun lupa ngomong ya kudu niat. Gitu. Niat untuk menyatakan tentang jenis puasanya apa. Karena niat ini yang membedakan apakah jenis ibadah itu apakah wajib, apakah sunnah, apakah qadha atau apa. Nah, maka niat itu mesti dijelaskan. Maka niat ya, di kita kan gamblang banget itu niat puasa. Nawa itu sauma godin. Itu mazhab Syafi'i, karena setiap hari malamnya kudu niat. Kecuali mazhab Hanafi tidak. Tanggal 1 niat untuk sampai 30 hari itu udah beres. Kalau kita mesti ditikror, mesti diulang-ulang. Ya, mesti ditakyin niatnya apa, puasa apa, lalu ditikror, diulang-ulang. Ya, nawaitu sauma godin. Ya. Apa terusnya? Saya jarang lihat soalnya saya. Nawaitu sauma godin an ada itu kudu adaan tuh. Karena kalau nggak dinyatakan nanti kodoan.
nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan. Dijelaskan fardunya. Ini semua terkandung dalam makna niat. Karena niat ini membedakan puasa kapan, puasa apa, puasa jenisnya apa, ya. Ini macamnya apa, apakah puasa qada, apakah puasa kontan, apakah ya, puasa kapan, ya, puasa sunnah, puasa itu, semuanya niat yang menentukan. Sebetulnya bukan di lafaz itu ya, tetapi di hati. Jangan ngucapinnya ya, kalau yang ngucapin bocah kan kagak ngerti ya, atau yang ngucapin orang mabok nggak ngerti bahwa dia mau puasa besok, puasa apa gitu. Maka yang penting bukan ucapannya, tetapi adalah, karena kadang-kadang saya suka ngelihat tuh kan, kalau di kita habis tarawih itu kan, habis doa langsung imam ya ngajak niat, nawaitu shauma ghadin. Ada yang ikut, begitu besok pagi-pagi gue udah niat belum ya katanya. Nah ini kan ya habis sholat itu mungkin ngantuk, nawaitu shauma ghadin mulutnya. Jadi niat itu di sini itu yang pentingnya. Jangan habis niat besok-besok lupa, gue niat belum ya katanya. Nah karena niatnya di mulut, padahal niat di hati. Itu yang pentingnya. Yang kedua adalah al-imsak. Imsak menahan diri dari segala yang membatalkan, yang membuat buka. Ada beberapa yang perlu dicegah ya, ditahan agar tidak buka. Dari apa? Pertama dari makan minum atau sesuatu yang masuk ke tubuh. Kedua dari mengeluarkan muntah dengan sengaja, walaupun tidak kembali ke rongga dan perut. Adapun muntah tidak sengaja dan tidak kembali ke rongga, maka terus saja puasanya sempurnakan. Ketiga al-jima'. Keempat istimna, ya, mengeluarkan mani sendiri dengan sengaja. Kelima haid dan nifas, gila dan murtad. Murtad ini membatalkan. Murtad adalah perbuatan atau perkataan atau keyakinan selama dia berpuasa itu membawa kepada kekufuran, seperti mencaci Tuhan, mencaci Quran, mencaci Islam, maka murtad. Atau tiba-tiba mengatakan hukum puasa tidak wajib, ya, maka murtad. Dan syarat sahnya puasa ini umum ya, ma'ruf, kita cepat aja. Islam, berakal, dan tidak ada uzur, tidak ada alasan yang melarang dia untuk berpuasa, seperti haid, nifas, ya, atau pingsan atau gila yang membuat dia tidak sadar, ya, sehari penuh. Kemudian yang mewajibkan seseorang berbuka puasa ya secara sengaja, kewajiban bagi yang buka puasa secara sengaja. Apa yang membuat seseorang itu wajib berbuka, dan juga apa kewajibannya, ya, kewajibannya apa? Orang berbuka puasa secara sengaja dan ada hukuman atau kewajiban yang dia perlu lakukan. Yang pertama, di antara batal puasa ada yang diwajibkan qadha saja, ya, seperti buka puasa karena musafir, nifas, haid, dan sakit. Ketika musafir buka, maka nanti diqadha. Nifas diqadha, haid diqadha. Kedua, ada batal puasa yang diwajibkan qadha dan membayar fidyah sekaligus.
wanita hamil menyusui ketika khawatir kepada anaknya, atau orang yang mempunyai kewajiban qada tahun sebelumnya yang tidak diqada di tahun itu. Ya, puasa tahun dulu belum diqada, sampai datang puasa lagi. Nah itu bukan hanya diqada tuh, puasa yang dulu ya, dibayar fidyah juga. Ketika ada yang batal, ada batal yang wajib membayar fidyah saja. Seperti orang berumur tua tidak mampu berpuasa dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Keempat, ada batal puasa yang diwajibkan qada dan membayar kifarat. Seperti melakukan jima di siang hari. Kifaratnya memerdekakan seorang hamba. Kalau nggak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, ya. Dan kalau nggak mampu wajib memberi makan 60 orang miskin. Kalau nggak mampu juga tanya mukti, ya. Suruh ngapain tuh nanti itu dia tuh. Mungkin suruh ngoret dari Bekasi sampai Cirebon gitu. Kemudian keutamaan berpuasa. Orang yang berpuasa mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama, memperoleh husulul farhi was sa'adah, memperoleh kegembiraan dan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang mempuasa punya 2 kegembiraan. Pertama, gembira ketika buka, ya, baik buka maghrib atau buka Idul Fitri. Cuman Idul Fitri kayaknya girangnya karena baju baru kayaknya. Yang nggak punya baju baru tetap aja sedih. Iya, jangan sampai kayak bocah ini, guru-guru belum dikasih THR sedih. Itu mau bocah. Ya, kita mah duitnya aja, jangan baju. Ya, puasa bukan puasa baju ya. Lebaran bukan lebaran baju. Dan yang kedua, gembira ketika berjumpa Tuhan. Ini di dunia, itu di akhirat. Kedua, dijauhkan dari api neraka. Ada hadis mengatakan begini, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa. Ya. Barang siapa yang puasa 1 hari karena Allah, 1 hari itu balasannya apa? Allah menjauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. Kalau 30 hari berapa tuh? 1 kali 7 30 kali 7. Ya, hitung dah ya. Sebetulnya kata sab'in ini bukan 70 ya, mungkin lebih dari 70. Yang ketiga, mendapat kehormatan di akhirat dengan memasuki pintu bernama Ar-Rayyan. Ya, ini unik memang ibadah puasa ini dibanding ibadah-ibadah lain. Ya. Dan orang yang berpuasa itu dia punya pintu khusus untuk masuk surganya juga, namanya Ar-Rayyan. Nabi bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Di surga itu ada 1 pintu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Enggak ada orang yang lain, seorang pun yang masuk ke pintu itu. Nanti dicari tuh orang yang berpuasa. Aina shaimun fayaqumun. Mana yang berpuasa? Mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tak ada seorang pun selain mereka yang masuk ke pintu itu. Fa iza dakhalu ughliqa. Ketika udah masuk ditutup pintunya itu. Falam yadkhul minhu ahad. Enggak ada yang lain masuk.
Yang keempat, mendapatkan ridha Allah. Allah suka dengan bau mulut orang yang berpuasa. Ya, maka nggak usah makanya dimakruhkan kan nyikat gigi kalau udah siang. Kalau nyikat gigi ya setelah sahur. Itu. Jangan setelah sahur langsung tewas kekenyangan, subuh bablas, ya, bangun tengah hari nyikat gigi lagi. Waduh. Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyab minallahi min rihil misk." Ya, demi yang jiwa berada di tangannya, perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Minyak misik mulu itu kalau puasa itu berarti siang-siang tuh. Dan yang kelima, pahala dan keistimewaan puasa atas semua amal. Ya, ini keistimewaan puasa yang paling tinggi adalah hadis ini. Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyaratu amsalihha ila 700 dhifin ila masya Allah yaqulullahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahawatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal manusia dilipatkan kebaikannya 10 hingga 700 lipat ganda hingga sekehendak Allah. Kemudian Allah berfirman, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi puasa ini keistimewaan pahalanya sangat tinggi, tidak sama dengan ibadah lain. Nah, di sini diterangkan apa makna illas saum fa innahu li. Ada yang menjelaskan, ya, ketika Allah berfirman kecuali puasa, puasa itu adalah li untukku, yakni khalisun li. Murni puasa itu orang yang melakukannya mesti untuk aku saja, karena aku saja, tidak ditujukan kepada selainku. Kenapa? Karena puasa adalah ibadatun la yaqa'u 'alaiha hawasul ibad fala ya'lamuhu illallah was-shaim. Karena orang puasa itu enggak bisa dilihat oleh indera. Lu puasa enggak? Ya kita nggak bisa ngelihat ini bocah. Kalau nggak nanya, kalau dia jawabnya bohong juga kagak tahu kita. Ya. Makanya kan anak kecil supaya dilihatin puasa kan lemes gitu. Padahal udah minum berapa kali tuh. Karena nggak ada yang bisa dilihat oleh indera. Ya, nggak bocah kecil, bocah gede kayak sama kalau. Karena apa? Karena puasa memang nggak bisa dilihat oleh. Kalau sholat kan kelihatan. Ruku sujudnya, ya, waktu bocah sholat. Kalau puasa kan nggak bisa, waktu bocah puasa kagak tahu. Ya, itu yang dimaksud illa saum fa innahu li. Artinya murni untukku, yang tahu yang puasa ama Allah sudah. Lalu apa makna wa ana ajzibih? Yani aku nulahu an saumihi ala karamir rububiyah la ala istihqaqil ubudiyah. Jadi puasa ini balasannya berdasarkan kemurahan Tuhan, bukan keletihan amal ibadah. Ada ibadah kita ini ngajar kan ya, ngajar nih sejam misalnya sejam 100.000 ya. Satu hari 4 jam berarti 400. Kalau 400 kali 30 hari berapa? Oh berarti nggak segitu gajinya. Lama mikirnya. Ya katakan kalau diupah berdasarkan keletihan jumlah perbuatannya ya kita tahu kehitung segitu.
Tetapi puasa dibayarnya berdasarkan kemurahan Tuhan. Gitu. Ada bonus, ada THR, ada berdasarkan kemurahan Allah. Ya. Kan orang yang dermawan aja kalau ngebagi kan kagak pernah dihitung tuh. Diambil aja tuh dari berangkas tuh. Gitu. Karena berdasarkan kemurahan. Begitulah puasa. Ala karamir rububiyah la ala istihqaqil ubudiyah. Ibadah ya. Ada Al-Imam Abul Hasan mengatakan wa ana ajzi bihi itu kullu ta'atin sawabuhal jannah. Semua taat pahalanya surga. Sedangkan puasa wasaum jazaohu liqa'i. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, lisaim farhatan. Yang ada dua kegembiraan, kegembiraan buka dan kegembiraan berjumpa. Anzur ilaihi wa yanzuru ilai wa yukallimuni wa ukallimuh bila rasulin wala turjuman. Aku melihat dia, dia melihatku, aku bicara kepadanya, dia bicara kepadaku tanpa ada penerjemah. Itu balasan puasa. Kemudian adab sekarang. Adab-adab berpuasa. Adab ini terbagi dua. Ada adab yang wajib mesti dilakukan, ada adab yang mustahab. Ya. Adab yang dianjurkan. Adab-adab yang dianjurkan. Kalau adab yang wajib yang pertama, bahwasanya orang yang berpuasa wajib menjauhi yang diharamkan Allah dan Rasulnya, baik perkataan dan perbuatan, ya, seperti dusta dan ucapan palsu. Rasulullah bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan buruk, perkataan palsu dan mengamalkannya, maka Allah tidak perlu kepada puasanya. Sudah, kalau Allah tidak perlu kepada puasanya, masuk ke dalam kategori puasa yang Nabi sabdakan, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal atsu wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa cuman letih, haus dan lapar saja, enggak dapat apa-apa. Yang kedua, menjauhi ghibah. Ghibah adalah menyebutkan di belakang saudaranya sesuatu yang dia tidak sukai, baik bentuk tubuhnya, bentuk akhlaknya, seperti mencela, pincang, buta, dungu, fasik dan lain-lain. Yang ketiga, menjauhi namimah, mengadu domba. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Kemudian wayajtanibul ghish, menjauhi kecurangan dalam semua interaksi, baik dalam jual beli, sewa menyewa dan seterusnya. Dan yang terakhir, hasad. Ya. Iyakumul hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhi hasud, karena hasud memakan kebaikan pahala seperti api memakan kayu kering. Jadi jangan kita rusak puasa ya dengan hal-hal yang dilarang ini, diharamkan. Ini masuk ke dalam kategori adab ya. Kenapa? Karena puasa itu ya nggak makan, nggak minum, nggak jima. Adapun yang ini adalah adabnya kepada Allah. Antum bayangkan begini, antum ngadep ke orang tua lah, ya, kakinya diangkat di atas sambil begini, begitu. Terus ngasih duit nih pak, gaji gua nih ambil nih, kira-kira itu diterima nggak tuh duit, gitu. Begitulah puasa, tapi dengki, ghibah, namimah, ibadah kepada Allah, tetapi menyakiti Allah melalui makhluknya, ya, melalui makhluknya. Sebetulnya sejumlah syariat agama yang disyariatkan oleh kita dan dilakukan karena Allah
balasan yang paling agung sebenarnya adalah kelembutan hati, kasih sayang kepada sesama. Sebetulnya itu. Jika tidak ada realitanya itu, maka ibadahnya dilakukan tidak beradab kepada Allah, maka Allah tidak suka. Kalau Pak balasan surga mah dapat semua, ya, dapat semua bahkan banyak, tapi tidak mendapat ridho. Wa ridwanullahi akbar. Ridho Allah itu lebih besar daripada surga. Kemudian adab yang dianjurkan, pertama takhirus sahur, ya, mengakhirkan waktu sahur sampai ke akhir malam. Katakanlah kalau subuh itu jam 4.30 katakan ya, maka puasa jam 4, sahur jam 4 gitu. Sahur nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Ini mas sahur sampai 2 piring, ya Allah. Katanya dia mikir besok gua nggak makan sampai maghrib. Nah inilah maka mesti kita pahami simboliknya tuh apa, betul begitu. Untuk mendapatkan pernyataan Allah, wa ana ajzibih. Kenapa itu puasa sampai diistimewakan? Sedangkan perbuatannya nggak makan, nggak minum, dan apa simbol ini yang perlu kita jelaskan? Ini mau sahurnya 2 piring, bagus sih, sampai subuh tuh dia tuh, habis subuh langsung tidur, bangun jam 5 makan lagi tuh. Habis itu ngomong naumus shaim ibadah, katanya gitu. Tidurnya aja ibadah. Waduh. Nah ini tidak demikian ya. Makanya lihat apa kata Nabi itu, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bahkan ada hadis lain riwayat Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahr. Perbedaannya puasa ahli kitab dengan puasa kita sahur, dia kagak. Ya. Jadi ada keberkahan sahur itu. Kemudian yang kedua, ta'jilul fitri. Idza tahaqqaqa ghurubu syamsi bi musyahadatiha aw ghalaba adzannihil ghurubu bi khabarin mausuq. Ya, atau apa ini, menyegerakan buka takjil. Kita mah udah disebut namanya takjil gitu ya. Ya. Takjil ini sebetulnya juga mengandung makan sedikit. Itu. Ini enggak begitu azan takjil, colek doang, dah sholat dulu, katanya sholat dulu gitu. Supaya apa tuh? Supaya ntar ngadepin makanannya bebas beberapa jam aja. Iya. Jadi takjil, apalagi yang ngerokok mah takjil, udah selesai, langsung sholat. Ya. Ya memang akhirnya pembahasan fikih begitu, kudu dibukain. Dia bikin batas yang paling kecil ya. Dia bikin batas, paling nggak begitu tuh, kudu dapat sunnah. Padahal maksudnya takjil itu makanlah, gitu. Tetapi udah habis maghrib jangan makan lagi. Kudunya begitu. Ya. Ini enggak. Ya. Ada yang takjil, ada yang takjil gitu. Ada yang dicepetin, ada yang ditunda. Ya, padahal yang ada adalah takjil doang, nggak ada takjilnya tuh. Ya, ini mah takjil sebelum maghrib, takjil setelah maghrib. Ini pakai ain, ini pakai alif. Ya. Nah padahal tidak demikian. Ya memang secara zahir segera buka itu memenuhi memenuhi kecenderungan nafsu ya, kena ditahan dari pagi itu
segera, jangan ditunda. Kalau kita juga nggak sholat dulu lah, ntar baru buka, itu tidak ada sunnahnya. Dan tidak ada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui itu. Ya, begitu udah sholat bagaimanapun tetap wajib, jadi kita sholat dulu, ntar baru buka. Jangan. Ya, itu menyalahi sunnah. Dan tidak ada jalan untuk mendekatkan diri ibadah kepada Allah yang terbaik dengan cara begitu, tidak. Bahkan kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Ya, senantiasa orang itu baik-baik saja selama menyegerakan buka puasa. Inna ahabba ibadi ilai a'jaluhum fitrah. Hamba yang paling disukai kata Allah yang buka segera. Ya, maka takjil. Gitu. Kemudian disunahkan juga adabnya doa ketika buka. Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan maturad. Orang puasa punya doa yang gak ditolak. Nah makanya yang bujang juga tuh begitu azan, Muhammad zawijni ya Rabb, zawijni, begitu terus, kawinkan saya ya Allah cepat. Ya, karena doa orang puasa ketika buka itu dikabul oleh Allah. Doa ada besok tuh pas buka Ramadan tuh yang bujang. Dan doanya adalah Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, atau zahaba zam'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Dua-duanya sunnah, enggak ada yang bidah ya. Enggak ada yang bidah. Karena ada yang bilang Allahumma lakasumtu bidah, katanya enggak, dua-duanya betul ya. Kemudian kasratul qiraah wa zikri wa du'a wa salat wa sadaqah. Nah ini banyak baca Al-Quran, banyak zikir, berdoa dan salat. Inilah adab-adab yang dianjurkan. Artinya adab itu ya, bahwa melakukan sesuatu kita bukan berinteraksi kepada makhluk tetapi berinteraksi kepada Khaliq, itu adab. Ya. Seperti misalnya kita punya guru lah katakan, kita hormat kepada dia. Nah begitu kita menghadapi anaknya, menghadapi istrinya, maka kita juga hormat bukan kepada dia tetapi kepada guru. Itu adab. Nah maka ketika kita berkata kepada orang, kita beradab bukan kepada dia tetapi kepada Allah. Karena kita wajib menghormati tetangga, wajib menghormati tetamu, wajib menghormati orang tua. Itu semua adalah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ibadah. Lah kan sholat kita ngadep kepada siapa? Kan kepada Allah. Ya. Masa kita udah masuk sholat berdiri, ya, hati kita masih di mall. Nah ini tidak beradab. Ya. Begitu juga kita puasa. Maka adabnya kepada Allah, ya, menjaga lidah, menjaga hati, dan juga seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini. Dan yang terakhir, adabnya adalah hendaklah orang yang berpuasa selalu menghadirkan dalam hatinya nilai nikmat Allah ke atasnya dengan sebab puasa. Ya. Kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa Allah mentakdirkan kita dapat berpuasa. Karena mungkin aja orang tidak sempat puasa, mati atau ada halangan tidak puasa, tapi kita ditakdirkan selesai. Atau kita ditakdirkan orang yang malas, yang tidak mau berpuasa dan lain sebagainya. Tetapi Allah menakdirkan bahwa kita dapat berpuasa. Ya. Selesai tentang bagian syariat ini. Saya tidak banyak mengutip, hanya karena yang paling penting adalah simbol puasa itu dan hakikatnya, rahasianya itu apa, itu yang ingin diterangkan. Ini disebutkan agar dalam penjelasan tentang simboliknya atau hakikatnya itu jelas bahwa puasa adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka
hakikatnya adalah ya, seperti ini. Adapun secara detail tentang puasa, ya boleh jika ada kesempatan soal jawab nanti, atau banyak buku-buku panduan, atau bisa bertanya kepada Kiai Ubay, Ibu Hanam, beliau adalah pakar-pakar dalam bidang fikih, ya. Namun yang paling penting adalah bagaimana sekarang kita memahami puasa, ya, dari sisi hakikatnya. Muqaddimah dulu, saya ingin menjelaskan muqaddimah ini. Dalam muqaddimah saya kutip di sini, as-saumu fi 'urfi sadati sufiyah huwa maslakun tarbawiyun. Saya ingin ya berhenti di sini sejenak, bahwa puasa menurut orang sufi adalah maslakun tarbawiyun lil in'itaq min jazibiyati al-his an tariqi fathil majal lil batin nahwa al-istishraf lima'anil wasli wal qurbi. Ini katakan definisi yang komprehensif tentang puasa menurut orang sufi. Nanti setelah ini kita akan membaca juga tarif-tarif yang ya, bersifat tafsil, ya, terperinci. Ini ya Al-Fakir menyimpulkan tafsir ya definisi yang komprehensif. Orang sufi memandang bahwa puasa itu maslak tarbawi. Ya, saya tidak tahu artinya apa tuh maslak tarbawi itu. Puasa adalah merupakan perjalanan proses tarbiyah, katakan begitu. Proses pendidikan rohani, katakan begitu. Ya. Atau dengan kata lain, kalau Imam Ibnu Arabi menyebutnya tajribah ruhiyah, ya, percobaan rohani, maslak tarbawi, sama sebetulnya, ya. Tajribah ruhiyah itu begini, ya, percobaan rohani, kan begini. Kita ini ibadah masih bukan dengan jiwa, masih dari pikiran. Maka kita harus coba terus agar ibadah dengan jiwa. Contoh nyata begini, kalau Allah memberi musibah, kita belum bisa sabar karena belum punya sifat sabar. Maka jangan pernah lari dan menjauh dari musibah. Itu ujian, cobaan, ya, tajribah kita untuk mendapatkan apa yang dibalik musibah itu, yaitu sabar. Karena Allah turunkan musibah untuk disabari, dan Allah beri sabar setelah musibah agar secara fisik dia teruji bahwa ketika ada sabar, maka sudah sejiwa, senyawa sifat itu dengan dirinya. Nah, maka at-tasabbur, dia berusaha untuk sabar. Ya, apabila dia mengerti itu bahwa itu dari Allah, maka Allah akan beri sabar. Gitu. Itu tajribah. Nah, tajribah ini ada dua. Pertama ikhtibar, kedua natijah. Ikhtibar ini disebut hal, natijah ini disebut maqam. Orang jika memang telah ditentukan oleh Allah untuk punya sifat sabar, maka ketika Allah kasih musibah, Allah ilhamkan dia ingin sabar, ingin sekali. Meskipun orang menasihati macam-macam,
tetap dia ingin sabar karena itu disebut hal itu. Sabar belum jadi makomnya, baru jadi halnya. Dan hal itu dinyatakan oleh orang sufi mauhibah. Allah yang beri. Bukan kita yang berpikir, tidak. Allah yang beri. Maka ketika dikasih musibah, terus dia ingin sabar karena memang Allah yang beri. Nah, maka dia berusaha untuk sabar. Nah, tajribahnya di situ. Dia mencoba, mungkin gagal 2 kali, 3 kali, tapi tetap ingin. Meskipun kata tetangganya, udah lu sabar amat sih, enggak. Ya, itu disebut mauhibahnya itu, sifat itu. Atau dengan kata lain, di sini kalau sabar itu tasabur, baru di sini sabar. Berusaha untuk sabar. Kalau Allah enggak mau bagi, Allah memang enggak ngasih dia orang yang termasuk innallaha ma'as sabirin nantinya wa ajruhum bighairi hisab. Enggak termasuk, enggak diilhamin tuh. Ketika dia dikasih musibah enggak diilhamin. Dia mungkin mengamuk dan lari dari musibah itu, dan dia berarti dia tidak ada nasib untuk innallaha ma'as sabirin. Dan memang enggak dibagi. Siapa meskipun nasihat dibaca satu Quran, nasihat tetap. Ya mungkin jawabnya, gue emang udah begini mau apa lo, begitu jawabannya. Lebih serem dari Firaun itu. Ya, tidak. Kita ini hamba Allah, Allah saja. Ya. Tapi ketika Allah yang mau beri, ya sudah. Dia ingin, nggak bisa. Apalah adalah alasan yang secara logiknya, secara ya logisnya ya ada, tapi tetap intinya dia memang diberi. Nanti apabila melewati baru dapat natijahnya, yaitu sabar. Jika sudah dapat sabar, maka besok dia menghadapi musibah dengan rohani, bukan dengan pikiran lagi. Nah, dengan rohani itu, dengan sifat mulia itu, dengan sifat sabar, itulah yang dinatakan oleh orang sufi, dia beribadah dengan Allah bukan dengan dirinya. Itu maksudnya begitu. Nah, maka tasawuf ini adalah maslak tarbawi, ada tajribah ruhiyah. Banyak itu di dalam puasa yang kita akan iktisab kepada sifat-sifat mulia. Ya. Lihat tadi di adab-adabnya itu, menjaga lidah, menjaga perut, ya. Menjaga syahwat, menjaga ghadab. Kalau ada orang ngajakin berantem kan apa kita jawabnya? Kata Nabi, idza sabbahu wa satamahu, ya, faqala ana shaim. Artinya bahwa saya saum, bukan lagi belapar-lapar doang, bukan ja'i tapi shaim. Apa saum nanti maknanya? Apa menurut orang sufi secara hakiki? Ya. Kalau cuman lapar doang, gue lagi puasa nih. Kalau memang lu berani habis lebaran sama gue, bukan begitu. Sekarang puasa gak boleh kita berantem. Nanti tanggal 2 gue tunggu lo, gitu. Tanggal 2 Syawal ini udah batal puasanya tuh. Ya. Padahal puasa adalah maslak tarbawi. Nah, ini maksudnya. Maslak tarbawi, perjalanan yang bersifat pendidikan. Katakanlah maslak tarbawi itu adalah tempat atau madrasah tarbiyah disebutnya, ya. Madrasah tarbawiyah, ya, kesempatan pendidikan. Untuk apa? Lil in'itak, untuk membebaskan diri dari apa? Min jazibiyatil his, ya. Ini saya mengutip dari Imam Ibnu Arabi. Kenapa beliau menggunakan jazibiyah, ya? Ya. Jazibiyah ini kan tarikan, ya, gravitasi ajakan, ya, desakan atau keinginan indera, mata, mulut, perut, pikiran, telinga, begitu. Ya, kita bebas dari dorongan ini, dari keinginan indera ini, untuk membuka ruang bagi batin menyongsong datangnya sifat-sifat dekat dan sampai.
orang agar dekat kepada Allah, ya, dekat kepada Allah, atau disebutnya sampai kepada Allah. Sampai itu sebetulnya bukan sampai di mana tempat, ya, di mana Allah dekat, di mana, tidak, tetapi lebih kepada kesempurnaan rohani. Jika akhlaknya banyak sempurna, maka makin dekat, ya. Karena dekat itu adalah, kalau dalam pikiran kita menyebutnya syuur, rasa, tapi bukan rasa yang ilusi, tapi rasanya hakiki, ya. Bukan yang bersifat ilusif. Ini yang paling hakiki. Jika seseorang mempunyai sifat-sifat mulia di dalam hati, dia akan merasakan sendiri kedekatan Allah itu, rasa agung, rasa hadir dalam dirinya. Nah, puasa itu adalah, ya, peluang untuk menyediakan jiwa ini, batin ini, menyongsong sifat-sifat dekat itu. Apa? Sifat akhlak. Maka itu sebab puasa, tadi kita bilang, pahalanya bukan seperti ibadah lain. Yang tadi dikatakan oleh As-Sidna Abul Hasan, ibadah lain lil jannah. Tapi kalau puasa untuk menyempurnakan rohani. Makanya Allah mengatakan wa ana ajzibih. Kalau saya mengartikan arti bebasnya, kalau ibadah lain Allah berikan pahala itu apa yang Allah miliki. Surga, makanan, rezeki, ya, kesehatan, apalah. Tetapi puasa tidak. Puasa adalah balasannya aku. Kira-kira suami bilang sama istri, kamu mau milik aku atau mau aku? Nanti dulu miliknya apa dulu ya? Kalau miliknya segitu doang mah nggak mau pisan. Ya. Iya, kalau misalnya seorang bertanya kepada suaminya, ambil rumahku, ambil mobilku, ambil rekeningku, ambil semua. Kalau memang itu ya silakan aku pergi. Nah, maka kata istrinya, jangan bang, dipulangin lagi tuh, ini ambil bang, gak mau bang. Ya. Yang penting abang ada di sini, biar nggak punya apa-apa juga. Nah, itu masalahnya mental kita tuh begitu, materialistik, ya. Ya, materialistik. Itu sebab di dalam tarbiyah itu, di dalam tasawuf itu memang dihapus itu materialistik, hitung-hitungan. Hitung-hitungan pahala, hitung-hitungan dunia itu dihapus agar murni jiwaannya itu hamba. Gitu. Kenapa? Wa ana ajzibi, aku yang membalas, seolah-olah balasannya adalah aku. Makanya ada ungkapan ulama, man wajadallah wajada kulla syai. Barang siapa yang memperoleh, mendapatkan Allah, dia mendapatkan semuanya. Karena yang punya surga dan semua itu Allah. Nah, ini definisi umum ya. Jadi puasa adalah proses tarbiyah untuk membebaskan diri dari dari keinginan indera, dengan membuka ruang kepada batin untuk menyongsong, ya, makna-makna dekat dan makna-makna sampai. Karena Allah menjanjikan wa ana ajzibi, balasannya aku, katanya. Nah, dari sini maka tujuan puasa jelas bukan lapar dan haus, tetapi menjauhkan dosa dan mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Maka puasa berarti tidak hanya sebatas tidak makan dan tidak minum, tetapi mesti menjauhi maksiat dan keburukan dan lebih memperhatikan ketaatan. Dan agar terus menghadirkan perasaan dekat kepada Allah. Karena puasa itu kan apa? Puasa itu kan tidak makan, tidak minum, tidak jima, dan menciptakan kasih sayang kepada manusia. Dan sifat ini sifat Allah. Dan jelas
apa namanya, perbuatan puasa itu adalah perbuatan untuk melawan kecenderungan al-his zahir. His ini dalam arti fisik ya. His itu fisik sebetulnya. Anggota tubuh itu al-his. Jawareh, panca indera, anggota fisik. Itu kita melawan agar batinnya hidup. Itu. Artinya kita akan sama dengan sifat malaikat. Malaikat kan nggak makan, nggak minum, puasa disuruh zikir, disuruh ini, dan taat mutlak tanpa letih. Nah itu puasa. Berarti puasa sedang membangun benteng jiwa yang selama ini kalah kita. Ini sekarang nih kita daurah nih. Ya, ntar jam berapa berhenti tuh? Waktu makan tuh. Jam 12. Kalau ntar waktu makan saya nggak berhenti sampai jam 3, bagaimana reaksinya? Ya, kenapa? Karena diperbudak oleh makan. Coba nanti Ramadan, kalau saya nggak berhenti sampai jam 3, tenang aja, alhamdulillah sampai sore, gitu. Jadi buka, kita merdeka dari kungkungan syahwat makan, minum, dan lain sebagainya. Itu terutama tentang tentang lapar. Ya. Nah itu salah satu al-in'itaq, al-i'taq itu. Bahkan di bawah itu di muqaddimahnya, bal aktsaruhum zalika fahum adus sauma liyusbiha indahum mi'rajan ila hadratil ilahiyah. Bahkan puasa dianggap sebagai tangga untuk sampai kepada keharibaan Allah. Kita berpikirnya bagaimana puasa itu sampai kepada Allah, bukan. Ya. Bukan kita yang mendekati, tetapi Allah. Ya. Yang memberikan sifat-sifat rohani, itulah hadrah ilahiyah. Hadrah itu di sini, di dalam jiwa, hadrah ruhiyah itu. Nah, ketika di dalam hadrah ilahiyah inilah yang membuat manusia itu gaib, tidak ada, fana. Ya. Sehingga cahaya Allah muncul dalam dirinya. Nah, ini muqaddimah. Ya. Kemudian halaman berikutnya, wa najidu fi anna fi tajribah ruhiyah at-ta'qida 'alal jawarih aksar min siwaha. Nah, tadi tuh tajribah ruhiyah ini kenapa lebih banyak perhatiannya kepada anggota tubuh? Ya. At-tajribah ruhiyah ini adalah tasawuf, ya. Tajribah ruhiyah ini tasawuf, sama maslak tarbawi. Ya, seorang tokoh yang bernama Al-Imam Ibn Arabi, beliau mengatakan tajribah ruhiyah itu adalah tasawuf. Tasawuf itu tajribah ruhiyah maksudnya. Ya. Kenapa dalam tasawuf itu lebih memperhatikan kepada anggota tubuh? Karena dialah hijab bagi rohaninya. Maka mesti dilewati melalui tubuh ini. Ya. Maka puasa. Jadi seolah-olah, bukan seolah-olah, memang orang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh puasa itu tidak ada dalam Islam. Bukan. Ya. Apa yang dilakukan di dalam tasawuf itu adalah intipati, intisari daripada semua ibadah. Ya. Katakanlah tasawuf itu adalah sholat di luar sholat, puasa di luar puasa, haji di luar haji. Semangatnya, ruhnya, dan beberapa metodenya diambil dan dilakukan di luar itu sebagai tadrib, sebagai latihan. Namun dibuat istilah yang berbeda agar tidak tasadum, agar tidak berbenturan.
dibuat istilah yang khusus oleh orang sufi jadi istilah tasawuf. Seolah-olah begini, logikanya beginilah. Antum main tinju, kira-kira latihannya berenang apa tinju? Ya udah begitu. Kalau kita mau puasa, mau sholat, mau haji, mau zakat, maka latihannya yaitu. Karena itu rukun agama. Maka dilatih agar adab puasa bagaimana, adab sholat bagaimana, adab zakat bagaimana, adab haji bagaimana, maka diambil semangatnya itu. Karena ini dianggap simbol. Puasa, ibadah rukun Islam itu sepatutnya udah ungkapan batin, bukan tasawur dari pikirannya. Bukan. Nah, karena tidak ada batinnya, maka dilatih di luar itu agar menciptakan batin ubudiyah, batin kehambaan. Jadi ketika dia masuk saja, seorang yang sempurna jiwanya tuh, begitu masuk aja ke sholat, itu sudah, mereka mengatakannya sudah berpindah ke alam malakut katanya. Sudah dengan jiwanya dia. Begitu juga berinteraksi kepada siapapun, kapanpun, ya, akhirnya menjadi hamba Allah dan tidak menjadi hamba siapa-siapa. Sebetulnya itu. Makanya dikatakan as-shaum huwa hayatus sufi kulluha. Puasa adalah kehidupan orang sufi sepenuhnya. Sebetulnya ya ketika saya membaca tentang rahasia sholat, sama aja ternyata as-sholat hayatus sufi kullu. Begitu juga haji, al-hajj hayatus sufi kullu. Ya. Cuma diambil semangatnya, kemudian ditadrib, dilatih di luar itu, dan diberi istilah-istilah yang khusus dipahami oleh mereka. Gitu. Dan itu juga bukan sesuatu yang baru dan bid'ah. Nabi melakukan itu. Ya karena ya logiknya tadi ya, orang mau tinju ya dilatihnya bertinju dong. Ya, masa kamu mau tinju, ayo latihan supaya tinjunya bagus, latihan makan banyak lah. Tidak. Orang mau main bola, latihannya main bola. Nah, kita baru latihan rasanya sudah jadi pemain, itu yang jadi masalah. Ya, lu masih baru mulai melatih. Kan kita dapat ilmu. Kenapa kita disuruh menuntut ilmu? Karena kita diwajibkan beramal. Kalau tidak diwajibkan beramal, nggak wajib. Nggak ada agama yang mewajibkan ilmu kecuali Islam. Karena ada amal. Ya. Dan orang beramal mesti tahu ilmunya. Kalau nggak jadi amal. Namun ketika berilmu, tahu beramal, maka pikirannya, tasawurnya, akalnya memerintahkan untuk beramal. Rasanya dia menjadi amilin itu. Itu sebab mereka, para ulama menyebut bahwa orang-orang sufilah yang termasuk minal amilin. Karena dia beramal betul dari jiwanya, dari batinnya, bukan dari tasawur pikirannya. Nah, ini muqaddimah. Nah, sekarang coba kita lihat ta'rifnya. Imam Asy'arani berkata, ta'rif puasa adalah as-shaumu huwa sifatun samadiyatun mutahhiratun minasyawaibin nafsaniyati wa syaitoniyah. Puasa adalah sifat samadiyah. Puasa ini menurut orang sufi adalah sifatun somadiyah atau somadaniyah, sama saja. Kenapa sifat somadiyah? Apa makna somad? Allahus somad, apa tuh? Allah tempat berlindung, tempat gandulan, tempat pegangan, tempat kita bersandar, berlabuh, mencari kekuatan. Orang sufi memandang puasa itu membangun somadiyatur ruh, sehingga apapun nanti dalam kehidupan dia mampu bertahan karena punya sifat somadiyah. Makanya diajak berantem, ana shaim.
Itu kita upayanya, nanti Allah yang memberi kekuatan. Ya. Kita tidak boleh di puasa mendengar gibah orang, apalagi menggibah. Ini nungguin buka gibah. Emang iya itu, lama-lama terus, lama amat terus gibah, udah kacau. Runtuh itu bangunan rohaninya. Karena puasa, coba lihat, puasa itu sebetulnya salbi, bukan ijabi. Puasa itu bukan perbuatan. Ya, kalau sholat kelihatan kan perbuatannya. Ya. Kalau orang haji lah kelihatan tuh, muternya di Ka'bah. Orang sedekah kelihatan. Kalau puasa apa? Ya, bukan perbuatan, tetapi puasa adalah tarku, meninggalkan. Puasa itu tidak makan, tidak minum, jadi tidak berbuat. Itu apa yang bekerja? Ruh. Kenapa dilaparin? Karena kita bergantung kepada perut. Kenapa suruh jangan ngomong? Karena kita sering memenuhi keinginan syahwat untuk bicara. Jadi sedang membangun sifat somadia di dalam jiwa. Nah makanya puasa itu kalau lapar, aus, jangan dihilang-hilangin. Ini enggak, aduh lapar banget, aus, kita jalan-jalannya ke mall supaya hilang. Jangan. Ya. Justru ketika datang panasnya lapar apa? Itu yang membakar semua sisa-sisa dosa. Itulah yang memerangi kekuatan nafsu. Rasain loh, lapar-lapar loh. Jangan mikir, waduh ntar sore gua makan. Lah udah rusak dah. Udah dijanjiin itu nafsu. Mau apa lu tong? Ya. Mau air kelapa? Ayo gua beli. Apalagi air cendol, ayo. Apalagi penuh itu. Ini kebo apa orang ini? Apalagi ada jadwalnya. Tanggal 1 sop, tanggal 2, wah sudah itu ya. Itu udah jangan ngaji. Puasa ini udah. Nanti pun ada kelas-kelasnya. Puasa ada yang kelas tinggi, rendah, ada yang paling rendah. Semoga kita jangan ada yang paling rendah. Ya. Nah itu sifat somadiyah itu begitu. Dan yang membersihkan apa tadi? Sisa-sisa nafsu dan setan. Itu puasa. Kemudian Imam At-Tusi juga mengatakan begitu. Puasa adalah at-takhalluk tuh apa? Berusaha untuk berakhlak rohani, somadi. Karena kekuatan itu ada di sini. Ya, coba saya dulu ngelihat pimpinan jihad di Palestina tuh, Syekh Yasin ya. Kan orangnya kecil tuh. Udah kecil pada patah lagi tulangnya, duduk di kursi. Ya. Lumpuh fisiknya. Tetapi jika dia bilang perang, semua perang mau mati. Kenapa? Karena kekuatan ruhnya itu. Kita mah kalau udah begitu udah nyerah gitu. Enggak apa, fisiknya sehat aja udah lemah. Ya. Ini ngaji ini udah letoy banget ngaji ini, bahaya tuh. Ya, belum perang. Iya, gitu. Karena tidak punya sifat somadiyah. Ya. Nah, Syekh Abdul Karim Al-Jili apa? Perhatikan Syekh Abdul Karim Al-Jili. As-shaum isyaratun ilal imtina' an isti'malil muqtadayatil basyariyah liyattasifa bisifatin samadiyah. Untuk memiliki sifat samadiyah itu mesti memiliki banyak sifat. Bukan sifat samadiyah itu bukan satu sifat, bukan. Sifat sabar, sifat syukur, maka jadi samadiyah. Kita kalau tidak punya jiwa, kita tidak punya bergantung.
Sebetulnya bergantung kepada Allah secara realnya adalah sifat samadiyah itu dalam diri kita. Memang kita kalau minta tolong kepada Allah apabila menghadapi kesusahan, musibah, ya Allah di mana engkau? Makanya nyari kan di mana engkau? Teganian engkau meninggalkan. Akhirnya begitu. Tetapi kalau di jiwanya memiliki sifat-sifat sabar, ridha, syukur, ikhlas, sidik, tawakal, taslim, tafwid, yakin, maka dia bergantung kepada Allah itu ini, bukan ini. Karena ini adalah untuk di dunia ini, untuk yang bersifat benda. Makanya mencari Tuhan dengan ini sesat, artinya di mana Allah, tahukah engkau? Akhirnya begitu. Ada di Depok sana hambamu yang terhina dan dijalimi, tolonglah aku, jangan tinggalkan aku. Tapi bagi yang sempurna jiwanya, Allah, musibah saja sudah dianggapnya apa? Engkau yang mengujinya melalui si Fulan. Kasihan si Fulan berbuat buruk, ya. Itulah sifat samadiyah. Nah maka puasa adalah, kata Imam Al-Jili, isyarah, ya. Puasa adalah sebuah penjelasan, sebuah pernyataan akan apa? Imtina, menahan diri dari apa? Dari menggunakan tuntutan fisik. Makan minum kan itu muqtadayatil basyariyah. Untuk apa? Untuk menyandang, berusaha menyandang sifat somadiyah, sifat-sifat somadi, kekuatan batin. Itu. Ini puasa udah, coba dalam sejarah Islam baca peperangan umat Islam banyak menang di Ramadan. Kita nggak ngapa-ngapain, tewas di musola. Ngaji kagak, nyari duit kagak, udah. Kenapa? Puasa. Ya Allah. Karena dia merasa bahwa puasa itu meletihkan tubuh. Kalau mindsetnya dirubah, tidak. Makanya ulama kita dari dulu, kalau Ramadan itu ngaji dibanyakin. Iya, dari pagi tuh ngaji sampai jam 12, besok pagi mulai lagi. Kenapa? Nggak diganggu sama makan, minum, nggak diganggu. Ngerokok, katanya saya nggak bisa ninggalin rokok, maaf. Lah puasa ninggalin, kan bohong itu. Saya lebih baik cerai sama bini daripada merokok. Itu gobloknya itu. Iya, padahal Ramadan dia ninggalin 12 jam. Ya kalau ada laki yang begitu, Ramadan sumpelin mulutnya, rokok bang, rokok bang. Kan dia bebas tuh dari rongrongan apa tubuh, bebas. Bisa, maka mindsetnya itu dirubah bahwa puasa itu membangun keruhanian. Gitu.